Pengakuan mengejutkan datang dari seorang mantan penjaga lapas Salemba berinisial Kavi, 25, yang kini menjadi saksi kunci dalam kasus konspirasi di balik penahanan Amar Zoni. Kavi secara gamblang membeberkan bagaimana ia dihubungi dan disuap oleh Haldi Sabri, suami baru dari aktris Irish Bella. Pertemuan rahasia terjadi di sebuah warung di depan lapas, di mana Haldi tanpa basa-basi menawarkan uang senilai 300 juta rupiah, uang yang sangat fantastis bagi seorang petugas lapas muda. Menurut Kavi, tawaran ini bukan sekadar untuk membungkam, melainkan untuk memastikan Amar Zoni dijebak secara sistematis. Haldi Sabri, yang disebut Kavi memiliki tatapan tajam dan penuh senyum palsu, mengklaim bahwa Amar menyimpan bukti atau dokumen yang seharusnya diserahkan kepadanya dan berpotensi menghancurkan banyak pihak di luar. Haldi Sabri menggunakan tekanan emosional dengan memanfaatkan situasi ekonomi Kavi yang saat itu kesulitan membiayai pengobatan ibunya. Kavi mengakui, godaan tersebut menghadirkan dilema moral terberat dalam hidupnya. Di satu sisi, uang itu bisa menyelamatkan nyawa ibunya. Di sisi lain, ia sadar harus mengorbankan nuraninya dan menjerumuskan seseorang yang ia yakini tidak bersalah. Tekanan ini semakin diperparah oleh pesan samar dari Amar Zoni sendiri dari dalam selnya. Kebenaran tak selalu punya suara, tapi jika kau mendengarnya, jangan diam. Kavi akhirnya tergoda untuk berdiam diri setelah menerima amplop tersebut, meski belum membukanya. Namun, ia tidak tahu bahwa dengan menerima tawaran itu, ia telah menandatangani kontrak untuk menjadi pion dalam permainan kotor yang akan membawa konsekuensi fatal. Laporan ini mengungkapkan fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan. Konspirasi menjebak Amar Zoni tidak hanya didalangi oleh Haldi Sabri, tetapi juga melibatkan pejabat lapas paling berwenang. Kavi menceritakan bagaimana tekanan untuk mengamankan Amar Zoni datang langsung dari Kepala Lapas, Pak Rendra. Setelah Kavi bertemu Haldi, Pak Rendra langsung memanggilnya, tidak untuk menanyakan perihal pertemuan rahasia itu, melainkan untuk memerintahkan pembuatan laporan palsu. Rendra meminta Kavi menuliskan bahwa Amar Zoni terlibat keributan dan berpotensi mengganggu keamanan blok, sebuah klaim yang Kavi yakini 100% adalah kebohongan. Kavi sadar ia dipaksa membuat bukti tertulis untuk memuluskan agenda yang sudah diatur dari atas. Dokumen investigasi yang berhasil diperoleh Kavi melalui kontak rahasianya, Saka, mengungkap jaringan ini dinamakan Project Cendana. Menurut Saka, Project Cendana adalah kode untuk operasi yang bertujuan mengatur kasus, menjebak, memindahkan, atau bahkan menghilangkan siapapun yang berpotensi membongkar bisnis gelap narkoba dan pencucian uang skala besar yang beroperasi di dalam lapas. Amar Zoni menjadi target karena menolak terlibat dalam penutupan transaksi ilegal di dalam lapas. Foto-foto dan transfer data yang dilihat Kavi menunjukkan Haldi Sabri dan Pak Rendra bekerja sama erat, menempatkan Rendra sebagai pelindung internal yang menjamin keamanan proyek gelap tersebut. Kavi tidak lagi hanya menghadapi Haldi, tetapi seluruh sistem lapas yang busuk. Setelah membuat laporan palsu, Kavi menerima pesan konfirmasi yang memuaskan dari Haldi Sabri. Sempurna, tinggal tunggu keputusan pemindahan, setelah itu semua beres. 3 hari berselang, Pak Rendra memanggil Kavi untuk ikut dalam tim yang bertugas memindahkan Amar Zoni. Tujuannya adalah Lapas Nusa Kambangan, tempat yang dikenal sebagai lapas berkeamanan super maksimum dan sering disebut sebagai kuburan hidup. Perintah ini menegaskan bagi Kavi bahwa laporan palsu yang ia tulis telah menjadi plato yang menggerakkan nasib Amar. Momen pemindahan itu menjadi titik balik penyesalan terbesar Kavi. Saat Amar diborgol, Amar sempat menatapnya dengan tatapan yang seolah tahu bahwa Kavi telah mengkhianatinya. Kalimat terakhir Amar, kebenaran kadang datang terlambat, tapi dia selalu datang, menghantui Kavi. Amar Zoni dibawa pergi di tengah hujan deras, meninggalkan Kavi yang merasa hampa yang menyakitkan. Sore harinya, rekannya, Pak Darto, mendekatinya dengan sebuah peringatan keras. Darto, yang mengaku pernah berada di posisi serupa, menyarankan agar Kavi tidak menambah kesalahannya. Kata-kata itu mendorong Kavi untuk meninjau kembali amplop suapnya.
Uang 300 juta itu ia lempar ke lantai, merasakan bahwa uang itu adalah darah di tangannya, simbol dari dosa yang telah ia perbuat. Kejadian ini membuat Kavi mengambil keputusan drastis untuk mencari tahu kebenaran, terlepas dari risiko nyawa yang mengintai. Bertekad menebus kesalahannya, Kavi memulai langkah penyelidikan rahasia. Petunjuk pertama didapat dari tahanan baru di sel isolasi, Arwan, mantan rekan bisnis Haldi Sabri. Arwan, yang juga dijebloskan ke penjara karena menolak ikut dalam skema pencucian uang, mengkonfirmasi bahwa Haldi hanya pion dan ada seseorang di atas dia yang memiliki pengaruh besar di institusi lapas. Arwan mengarahkan Kavi untuk mencari kontak utamanya di luar bernama Saka yang bisa ditemukan di sebuah toko buku bekas di Pasar Senen. Perjalanan Kavi ke Pasar Senen adalah langkah paling berani dan berbahaya yang pernah ia ambil. Di sana, ia bertemu Saka yang langsung menyerahkan map lusuh berisi bukti krusial, transfer uang, rekaman percakapan, dan yang paling mengejutkan, foto Haldi bersama Pak Rendra, kepala lapas. Saka menjelaskan bahwa Rendra adalah penjamin internal yang melindungi operasi gelap Haldi. Namun pertemuan itu tidak berjalan mulus. Tak lama setelah Kavi menerima map, dua pria berpakaian hitam menyerbu toko buku tersebut. Baku hantam dan suara tembakan memecah kesunyian pasar. Kavi dan Saka berlari terpisah di gang sempit. Dalam situasi genting itu, Saka mendorong map utama ke tangan Kavi dan berteriak, "Ambil map ini Kavi, mereka sudah tahu kau kesini." Kavi berhasil melarikan diri, namun ia yakin Saka, sang penyedia bukti, telah ditangkap atau dihilangkan. Kavi kini memegang bom waktu yang ditandatangani oleh nyawa seorang informan. Kepala Lapas Rendra dengan cepat mencium pergerakan Kavi. Rendra memanggil Kavi secara implisit mengkonfirmasi hilangnya Saka dan memberitahu Kavi bahwa ia akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Pemindahan ini adalah jebakan ganda, sebuah upaya untuk membuat Kavi diam dan menghilangkannya di tempat yang terisolasi. Sebelum berangkat, Kavi menghubungi Laras, seorang jurnalis yang ia percaya, dan menyerahkan sebagian kecil salinan dokumen sebagai pegangan. Setibanya di Nusa Kambangan, Kavi ditempatkan di blok isolasi, dekat dengan Amar Zoni. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu Amar dan mengungkapkan seluruh kebenaran, suap Haldi, jebakan Rendra, dan jaringan proyek Cendanga. Amar, meski terkejut, mendengarkan dengan tenang. Malam itu, Rendra sendiri datang ke blok isolasi. Kedatangannya bersama dua anak buah berpakaian hitam di malam hari, jauh dari protokol, mengindikasikan upaya pembunuhan berencana. Saat anak buah Rendra menodongkan pistol ke Amar, Kavi nekat berteriak dan menyerang. Dalam pertarungan singkat di lorong isolasi yang gelap, Kavi terluka oleh serpihan peluru di bahunya. Namun, dengan sisa tenaga, Kavi berhasil mencapai ruang kontrol dan menarik tuas merah sistem rekaman darurat lapas yang langsung terkoneksi ke server pusat di Jakarta. Tindakan heroik ini memastikan bahwa seluruh aksi Rendra, upaya penembakan dan ancaman terekam secara otomatis dan dikirim ke pihak berwenang di pusat.